akta dari Biro Perencanaan gitu, Mbak dari Biro Perencanaan. Ini itu kita adung dari Pasienkes. Pasienkes Kan lagi ini ototnya lagi bikin dak tahun 2020. Berkurangnya dari teman-teman dari ketiga itu dari mutu yang membawahi pelaksanaan aplikasi. Kita adalah menyampaikan agar akreditasi ini berjalan gitu. Nah, salah satu daerah yang mungkin harus di-push lebih banyak itu NTT. Karena kebetulan saya dan teman-teman kemarin sudah pernah ke Sumbar dan sudah lihat kondisinya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian maju akreditasi, karena akreditasi itu batasnya sampai tanggal 31 Desember 2023 jika akan bekerja sama dengan BPJS. Tapi kalau puskesmas nggak bekerja sama dengan BPJS, nyawanya separuh hilang. Dan pembiayaan itu kan semua dari BPJS. Nah, jadi memang kami minta teman-teman mungkin nanti tolong dilaporkan saja kepada pimpinannya bahwa kami tetap meminta dukungan teman-teman provinsi untuk sama-sama dorong teman-teman puskesmas supaya maju di tahun 2023. Nanti kami kan kebetulan datang ke Kabupaten Tupang sama Kota Tupang. Nanti kami akan tanya apa kesulitan di sana, misalnya kita bisa bantu, kita bantu. Kemarin kan Alor September ini maju. BPS kapan tuh mau maju? Nah, tapi mereka masih bingung mau daftar ke daerah mana, tanya. Jadi kita harapkan teman-teman provinsi itu juga bisa gitu bantu-bantu. bisa memfasilitasi gitu artinya. Jadi kalau ada pertanyaan dari puskesmas, provinsi juga bisa memberikan gambaran nah begini loh cara daftarnya. Daftarnya kan nggak susah sebetulnya ya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Tahu bagaimana sih proses akreditasi ya. Jadi sebenarnya kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tim provinsi NTT, baik di provinsi maupun di kabupaten. Memang tidak semua kabupaten bisa dikunjungi, kesempatan dari data yang ada. NTT itu memang belum ada yang daftar ya, kecuali Sumbar ya, Sumbar Barat. Kesulitannya kan di DFO itu, lembaga DFO. Nah kemarin sudah bisa ada yang lupa password, lupa emailnya, kayak gitu. Nah permasalahan itu bisa diselesaikan itu dengan melakukan diskusi dengan tim ketiga ya, tim handal dari mutu. Akreditasi itu merupakan kewajiban, keharusan ya. Selain itu merupakan target nasional juga memang tadi kerjasama dengan BPJS itu dasarnya adalah puskesmas yang sudah terakreditasi. Jadi jangan sampai kehilangan itu kapitasinya. Kalau kita dulu punya yang namanya TPCB kan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap teman-teman yang ada di Pasienkes, jadi baik puskesmas, klinik dan sebagainya. Nah, isu pembinaan itu sekarang menjadi isu krusial buat pelaksanaan akreditasi karena puskesmas ini nggak pede, Pak. Teman-teman sekalian mau akreditasi, saya yakin saya nggak bisa sih, saya bisa nggak sih? Akhirnya apa yang terjadi dengan kebutuhan mereka akan pembinaan, banyak pihak yang berminat terhadap pembinaan tersebut. Ada dari lembaga, kemudian ada dari, dan semuanya itu berbayar. Sehingga memang kami mengharapkan betul-betul peran dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten untuk bantu teman-teman di puskesmas, baik melalui jaringan yang sudah ada lama seperti TPCB ataupun bentuk yang lain. Jadi sejauh ini kami waktu di Momen, tim PTCB Kabupaten sudah berjalan, maka malah teman-teman itu yang melakukan pendampingan. Kalau bisa mengupayakan dinas kesehatan harus dioptimalkan fungsinya untuk melakukan pembinaan terhadap Pasienkes dan rangka untuk persiapan akreditasi. Kali pembinaan bisa 10 juta lebih, bisa 20 juta. Kemarin sudah bikin Zoom ya sama kabupaten kota untuk percepatan akreditasi. Jadi kita semacam des ibu per kabupaten. Oh iya, kapan itu sudah? Minggu lalu ya. 8 Agustus ya. Jadi kita bagi kurikulum yang lihat Zoom aja karena kita terkendala ini. Setelah Zoom dari kami ya kemarin ya, yang percepatan akreditasi. Iya. Setelah itu kita tindak lanjutnya dengan kabupaten kota. Jadi kita tanyakan apa kendalanya. Jadi kemarin juga mereka pertama yang DFO itu masih bingung. Jadi mengenai hari Jumat itu cukup pernyataan dari dinas kesehatan bahwa kepala puskesmasnya akan dilatih NP.
dari dia sudah DM. Oh, ini kamu ke sinafnya itu gimana gitu. Kalau nggak bisa, Bu, tanya aja ke kalian, nanti kita zoom supaya beres semua urusan deh. Jika kabupaten-kabupaten yang tadi bilang belum punya dana, saya udah cek itu dana cartridge itu bisa dimanfaatkan, akan tetapi menunggu revisi Permenkes tentang juknis non fisik. Nah, sehingga strateginya adalah kalau teman-teman yang akan dibiayai dengan menggunakan dana non fisik tambahan, dia harus mengajukan surveinya di bulan terakhir. Jadi Desember atau November sampai dana itu turun. Tapi yang daftar sekarang surveinya ditulisnya tahun 2024. Zoom itu kita nggak bisa mantau per kabupaten, kan banyak ya 514 kabupaten. Jadi biasanya dengan provinsi ya Bu Elena ya. Nah, kemudian kalau dengan provinsi itu mungkin ya dari sisi kebutuhan teknisnya, artinya gini, kalau kita mau dari segi pendidikannya memang sebaiknya mau dibeli.